Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu lebih dekat dengan Allah SWT yang sangat indah namanya. Adapun yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa dapat menunjukkan dalil terkait iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar? Mari kita ke materi pembelajarannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman? Iman secara harfiah artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Dengan demikian, keimanan kepada Allah SWT harus tertanam dengan baik dalam diri seseorang. Karena apabila tidak tertanam dengan baik, maka akan menyebabkan kekeliruan yang berlanjut terhadap iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Keimanan kepada Allah SWT dalam diri seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka cara untuk meningkatkan keimanan terhadap Allah SWT dalam diri seseorang salah satunya dengan memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah ini biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik berjumlah 99, dan barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah akan memasukkan ke dalam syurganya. Pada materi kali ini, kita akan bahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama ada Al-Alim. Apa arti dari Al-Alim? Al-Alim artinya maha mengetahui. Lalu mengapa Allah itu Al-Alim? Karena Allah itu mengetahui baik yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah itu luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya di alam semesta ini, Allah mengetahuinya. Dan bahkan peristiwa yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah SWT. Dan Allah yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali Allah SWT. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59. Allah SWT menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita mengetahui ciptaannya,
baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu dan mengamalkannya. Selanjutnya ada Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Al-Khabir artinya adalah maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Mengapa Allah itu Al-Khabir? Karena ada banyak miliaran makhluk yang Allah ciptakan. Namun Allah begitu mengetahui secara detail, penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan. Maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Begitu juga dengan segala aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh makhluknya di alam semesta ini. Allah mengetahui secara detail. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 16. Selanjutnya ada As-Sami'. Apa arti dari As-Sami'? As-Sami' artinya adalah maha mendengar. Artinya Allah itu mendengar segala suara yang ada di alam semesta ini. Meskipun suara itu pelan, tapi Allah mendengarnya. Pendengaran Allah itu tidak terbatas, maka tidak ada satu suara pun yang tidak Allah dengar. Allah mendengar segala ucapan, segala perkataan yang dikatakan oleh makhluk-makhluknya di alam semesta ini. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Yang terakhir ada Al-Basir. Apa arti dari Al-Basir? Al-Basir artinya adalah maha melihat. Allah itu melihat segala sesuatu, walaupun itu lembut dan kecil. Allah dapat melihat segala yang ada di langit dan di bumi. Bahkan alam semesta ini pun dapat dipantau oleh Allah SWT. Segala pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya di alam semesta ini, Allah melihatnya. Meskipun pekerjaan yang dilakukannya itu berada di tempat yang kecil dan tertutup sehingga orang lain tidak dapat melihatnya, namun itu semua dapat dijangkau oleh Allah SWT. Allah SWT melihat semuanya. Penglihatan Allah itu tidak terbatas, maka segala yang ada di alam semesta ini dapat Allah lihat dan dapat dipantau oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Lalu perilaku apa yang mencerminkan dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir? Perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna Al-Alim yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah SWT dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Dan perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna Al-Khabir adalah kita harus teliti dan cermat terhadap apa yang akan kita lakukan. Lalu perilaku yang mencerminkan dari Asmaul Husna As-Sami' adalah kita harus berkata jujur, karena segala apapun yang kita katakan Allah SWT mendengarnya. Maka kita harus bisa berkata jujur sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang terakhir, perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir adalah kita harus maksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang ada di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah SWT. Di sini kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam melihat segala persoalan yang ada di sekeliling kita. Hikmah beriman kepada Allah SWT. Orang yang beriman tentu akan merasa dekat kepada Allah SWT. Karena merasa dekat dengan Allah, maka ia berusaha untuk taat, menjalankan perintah, dan menjauhi segala larangannya. Maka orang yang beriman tentu akan mendapat berbagai keuntungan. Di antaranya, yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hati merasa tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, orang yang tidak dibekali dengan iman, maka sepanjang hidupnya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Itulah penjelasan materi kita pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT harus selalu beriman kepada Allah SWT.
yang mana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman. Dan agar keimanan dalam diri kita selalu meningkat, maka kita harus bisa memahami nama-nama Allah yang baik, yang biasa kita sebut sebagai Asmaul Husna. Dan perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir yang sudah kita sebutkan tadi perlu kita teladani dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari meyakini nama-nama Allah yang baik tersebut. Dan sebagai orang yang beriman, maka akan mendapat berbagai keuntungan dan sepanjang hidupnya tidak akan merasa rugi. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi yang sudah dijelaskan, di sini saya sudah menyiapkan soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.